Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi, motivasi yang berkaitan dengan kunci utama tampilan kualitas diri. Perilaku merupakan salah satu dari 4 faktor penting yang menentukan kualitas tampilan diri kita. Keempat faktor itu adalah pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan yang keempat adalah kebiasaan. Saudari dan saudara sekalian, dalam usaha kita untuk meningkatkan kualitas penampilan kepribadian, kita perlu memperhatikan keempat hal penting tersebut. Keempat-empatnya harus kita kembangkan dalam pertumbuhan dan perkembangan diri agar kita menjadi pribadi yang menarik karena efektif, produktif, sehat, dan bahagia. Namun pada umumnya yang diperhatikan termasuk di sekolah-sekolah atau pelatihan-pelatihan kepribadian adalah hanya aspek pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek perilaku dan kebiasaan kurang mendapatkan perhatian. Akhirnya banyak orang yang berpengetahuan luas, memiliki keterampilan, namun perilaku dan kebiasaannya tidak menunjang dalam kehidupan berorganisasi atau kehidupan sosial di dalam masyarakat. Perkembangan kepribadiannya menjadi timpang, pandai, dan terampil, tetapi tidak memiliki kemampuan dalam mengelola perilaku dan kebiasaan yang baik dan benar sebagai modal dalam berorganisasi dan juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang sering menjadi masalah di dalam alih pembelajaran. Seseorang telah mengikuti suatu kursus dan memiliki pengetahuan dan keterampilan baru. Dia sangat antusias pada minggu-minggu pertama, namun setelahnya semakin pudar karena ia tidak mengalami perubahan dalam perilaku yang sangat juga dibutuhkan, dan juga sikap serta kebiasaan tertentu dalam kehidupan berorganisasi dan juga dalam hidup bermasyarakat. Perilaku dan kebiasaan tertentu yang dibutuhkan pada jenis pekerjaan tertentu menentukan efektivitas kita dalam berkarya atau dalam bekerja. Saudari dan saudara sekalian, ada beberapa alasan mengapa kita sering kurang memberikan perhatian pada aspek perilaku dan kebiasaan dalam suatu pelatihan dan dalam kehidupan pada umumnya. Alasan-alasan itu misalnya pandangan yang berlebihan tentang manusia, bahwa manusia itu secara mekanistis dan kognitif saja dipahami. Kebiasaan adalah hal yang menjadi pusat perhatian bagi masyarakat tradisional, bukan untuk orang modern. Kesulitan dalam pengukuran, tentu tidak mudah untuk menilai, untuk mengukur capaian, perilaku, dan kebiasaan tertentu. Kita lebih mudah mengukur capaian pengetahuan dan keterampilan. Mudah untuk mengintervensi, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Kita dapat memperolehnya dengan membaca buku dan mempraktekkan atau mengikuti kursus-kursus. Sedangkan untuk kebiasaan itu harus kita praktekkan terus-menerus dan memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakannya. Jadi mengubah perilaku dan kebiasaan bukan hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama.
kita dapat menambahkan pengetahuan dan keterampilan pada seseorang, tetapi kita tidak dapat menambahkan perilaku atau kebiasaan pada seseorang. Perubahan perilaku dan kebiasaan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Yang dibutuhkan untuk perubahan perilaku dan kebiasaan bukanlah seorang instruktur, tetapi seorang fasilitator. Fasilitator yang hanya membantu dan menyediakan kondisi yang dibutuhkan untuk suatu perubahan perilaku atau kebiasaan seseorang. Maka dalam hal ini dibutuhkan suatu penerapan kecerdasan perasaan dengan kondisi-kondisi tertentu. Misal, bidang kecerdasan perasaan sebagian besar adalah masalah perilaku. Campur tangan terhadap sikap, perilaku, dan kebiasaan seseorang telah dimulai sejak masa kanak-kanak dan dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang tidak disadari. Oleh karena itu, dalam pertumbuhan dan perkembangan diri, kalau kita hanya memperhatikan aspek pengetahuan dan keterampilan, dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan yang besar. Yang kedua, setiap orang memiliki perilaku dan kebiasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap program pelatihan pengembangan diri hendaknya didesain dan diterapkan secara individual, perseorangan. Hendaknya didesain berpusat pada pembelajar dan bukan pada materi. Dan yang ketiga, setiap pelatihan pengembangan diri hendaknya dimulai dengan mengukur kecerdasan perasaan saat itu, baik secara individual maupun secara kelompok, sehingga dapat mengetahui kondisi saat itu dan kemudian menentukan arah tujuan atau capaiannya. Dan yang keempat yang dibutuhkan dalam pelatihan pengembangan diri adalah seorang fasilitator, bukan seorang instruktur. Ada pepatah, kita dapat membawa kuda ke air, tetapi kita tidak dapat memintanya untuk minum. Kita tidak dapat memaksa untuk minum. Kita dapat membantu menyediakan kondisi tertentu kepada seseorang untuk meningkatkan penampilan dirinya, tetapi kita tidak mampu untuk membuat seseorang berperilaku tertentu. Dan yang kelima, yang dibutuhkan dalam pelatihan pengembangan diri adalah secara individual dan tidak bisa diterapkan secara massal. Nah, saudari dan saudara sekalian, marilah kita perhatikan di dalam perkembangan dan pertumbuhan pribadi kita, juga termasuk bagaimana kita membantu anak-anak kita, orang-orang muda, untuk bertumbuh dan berkembang secara lengkap. Tidak hanya soal pengetahuan dan keterampilan saja, tapi lebih-lebih pada juga perilaku dan kebiasaan. Dan perilaku dan kebiasaan ini sekali lagi ini menyangkut kecerdasan perasaan. Bagaimana kita mengajarkan, mendampingi agar kita sendiri juga dapat mengelola perasaan kita, semakin cerdas perasaan kita, sekaligus menjadi fasilitator bagi orang-orang muda, bagi anak-anak, untuk juga dapat mampu makin mengelola perasaannya, sehingga perasaan itu dapat dikelola dan membantu perkembangan hidupnya, lebih-lebih untuk mengembangkan perilaku yang baik dan benar dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar. Anda pasti bisa. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.